Kalau tak ada orang Indo di Malaysia ini tidak akan maju. Betul Kak. Yang bisa maju tuh demi orang Indonesia. Susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Kali miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama, ya. HP-nya iPhone, kopinya Starbucks nih. Kalau orang kaya tuh kayak gini nih. Indonesia kayo pakai iPhone. Kamera tuh. Kita pakar. Selamat, Indonesia akhirnya masuk top 2 dunia. Bukan di sepak bola, bukan juga di Olimpiade, tapi di jumlah penduduk miskin menurut World Bank per ada perempuan Indonesia yang berada di Malaysia bekerja terus berlagak kalau nggak ada orang Indonesia di Malaysia, Malaysia nggak akan maju. Dan orang Indonesia bekerja di Malaysia demi kebaikan Malaysia. Wahai, itu statement dari mana dapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video ada warga asing Indonesia perempuan ya, geng ya, yang belaga, geng. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Iya, dia membuat statement seperti ini, beberapa statement ya, geng, seperti ini, geng. Kalau nggak ada orang Indonesia di Malaysia, Malaysia nggak akan maju. Seperti itu ya, geng ya. Mbak, kalau mbaknya buat sesuatu seperti itu, kenapa mbaknya nggak balik aja ke Indonesia memajukan negara kita sendiri, mbak? Nah, lihat sendiri, Mbak ya, orang yang datang ke Malaysia ini, orang yang berlomba-lomba masuk ke Malaysia ini, Mbak, karena susahnya mencari pekerjaan di negara kita sendiri, Mbak. Itu satu ya, geng. Dan statement yang kedua menurut mbaknya nih, orang dia berjumpa atau nggak tahu ini bergurau ataukah ini cuma candaan terus dibuat serius sama mbaknya ini. Katanya orang Malaysia tuh gampang banget untuk menyiksa ataupun menganiaya mbaknya ini, geng, kayak gitu nih, geng ya. Mbak, satu lagi ya, Mbak ya. Di Malaysia memiliki undang-undang, Mbak. Dan Ikinya yakin orang Malaysia ini takut dengan undang-undang yang disertai ataupun yang sudah diadakan oleh kerajaan negara Malaysia, Mbak. Jadi kalau buat statement jangan mengada-ngada, kan sudah kena sound disekolahkan oleh si Kak Jantung Pisang kan, Kak, malu sendiri Kak kayak gitu bila sudah dikatakan SDM rendah, IQ di bawah rata-rata dan mentality apa bubruk dan lain sebagainya gitu ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran seperti apa sih cerita panjangnya dari para mbak ini. Dan mbak ini harus tahu fakta juga, geng, seperti apa negara kita sekarang, geng ya. Oke, kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silakan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Coba Kak, macam mana tadi jumpa dengan orang Indon, Kak? Coba jelaskan, dia duduk makan macam mana, Kak? Duduk makannya bertiga tuh tadi ngomong ini orang Indon. Jangan macam-macam, aku bukan orang Indon, orang sini. Kata yang perempuan tuh ini orang Indon, kalau orang Indon tuh boleh dipotong. Ngapain kalau orang Indon mau dipotong? Ya, memangnya orang Indon salah apa? Iya, Kak, kan? Terus Ini gimana kan dong? Kerja, benar-benar kerja. Ngapain mau potong orang Indon? Kalau tak ada orang Indon di Malaysia ini tidak akan maju. Betul Kak, betul Kak. Gitu, akan Kak. maju. Mantap Soalnya semua Kakak tuh nih. pekerja di Malaysia tuh yang bisa maju tuh demi orang Indonesia. Iya. Gitu loh. Oke lah, so sweet banget sama Indon nih. Jangan macam-macam Mantap. mentang-mentang orang Indon itu orang tak punya. Karena orang Indon itu cuman mencari kerja demi kebaikan Malaysia. Mantap sih, asik. Orang Indon. Kalau tak ada orang Indon di Malaysia ini tidak akan maju. Betul Kak, betul. Inilah contoh-contoh SDM rendah, ya. Ini dia contoh SDM rendah, ya. Akak nih. Di mana akak nih cakap? Kalau tak ada orang Indonesia, negara Malaysia ini tak akan maju, dia cakap. Kak,
Kalau rasa diri kita ni hebat, Kak, kenapa kita tak majukan negara kita sendiri? Benar Kak? sekali. Kenapa kita tak bekerja dalam negara kita sendiri, majukan negara kita sendiri? Kenapa kita nak majukan negara orang? Akak kena tahu, Kak, ya. Malaysia ada tak ada warga negara Indonesia, negara dia maju, Kak. Dah berkembang, Kak, ya. Dari tahun 90-an KLCC tu dah berdiri megah, Kak. Dan satu lagi Akak kena tahu, Kak, ya. Kerajaan Malaysia ni, ya, hasil negara dia, ya, hasil pendapatan negara dia bukan dari rakyat, Kak. Bukan dari rakyat. Bukan dari pajak rakyat. Macam negara kita. Akak kena belajar lagi, Kak. Jangan cakap, ya, Akak bekerja dalam negara Malaysia ni untuk kebaikan Malaysia. Ya. Haduh, Kak. Jangan cakap Indon. Nanti, ya, orang-orang boleh salah faham. Akak sendiri orang Indonesia, cakap untuk negara kita Indon. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak, bro? Tapi macam sebelum tu pun saya udah banyak lah kota-kota berbagi juga di Indonesia. Keluar masuk lah. Keluar masuk. Kerana apa saya banyak ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Rakyatnya ramai. Yes, rakyatnya kan hampir 300 juta kan, hampir. Iya, hampir 300 juta. 270 kan kurang lebih. Jadi ramai orang susah. Saya rasa dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak, bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh baru ada. Kalau Indonesia ni everywhere lah ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan, contoh Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia, bang terima kasih bang. Sampai sujud-sujud. Beda. Jujur memang beda. Itu bikin kamu tersentuh. Pernah satu hari itu aku ada buat satu social eksperimen. Hello, selamat pagi. Aku tertarik dengan satu podcast si Denny Sumargo ya, di mana dia mengundang si Aisar Khalid ya. Di mana di situ si Denny Sumargo ni bertanya kepada Aisar Khalid ni, kenapa ambil pekerja orang Indonesia, dia cakap ya. Kenapa tak orang Malaysia? Lantas si Aisar Khalid ni menjawab, di Malaysia susah nak cari orang yang betul-betul susah, dia cakap ya. Kalau ada pun ya di kampung-kampung lah. Jadi itulah alasan dia kenapa dia ambil pekerja orang-orang Indonesia ya. Jadi apa yang diucapkan oleh si Aisar Khalid ni sangat benar ya. Betul sekali. Miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama ya. Semiskin-miskinnya rakyat Malaysia ya, tak macam di Indonesia ya. Di Malaysia miskin mereka masih layak, masih bisa hidup layak lah. Bak kata si Aisar Khalid, kalau di Malaysia kita bagi duit RM100,000 setara RM30 lah. Orang Malaysia hanya mengucapkan terima kasih. Tapi kalau di Indonesia kita bagi RM100,000, wow, terima kasihnya itu ya luar biasa. Terima kasih. Itu yang diucapkan si Aisar Khalid itu semua betul, ya, tak salah. HP-nya iPhone, kopinya Starbucks nih. Kalau orang kaya tuh kayak gini nih, HP iPhone, kopi Starbucks, baru dinamakan orang kaya. Kalau kalian HP-nya apa? Ngopinya ngopi apa? Pasti HP-nya Android. Ada. Oh, Indonesia kaya pakai iPhone. Minum air Starbucks. Kita pakai Android ya. Minum air pahit. Nggak salah abang. Android dengan iPad ya. Tapi ada satu perbezaan. Kalau Indonesia pakai iPhone, minum Starbucks kaya. Kita Malaysia tak kaya sangat pun. Pakai Android, minum iPad. Tapi ada satu perbezaan kita. Tak ada kaya sangat pun. Tu kamera tu. Kita pakai. Oh my god.
badan muka mbaknya ini ya geng, yang belagak sok-sokan katanya kalau gak ada orang Malaysia kalau gak ada orang Indonesia di Malaysia, Malaysia gak akan maju. Suruh pulang, suruh majukan negaranya kita sendiri, negara kita sendiri, membangun kita sendiri. Ketawa orang yang bisa membuat statement seperti itu, geng. Kayak gitu. Statement dari mana? Dapat dari mana? Kayak gitu, geng ya. Gak ada orang Indonesia pun di Malaysia ini sudah berjaya, sudah sudah maju kayak gitu, sudah maju dari Malaysia daripada kita. Kita jangan seolah-olah belaga, sombong dan merasa angkuh kayak itu, jangan, geng. Karena kita di negara Malaysia itu ya, geng ya, kita cuma menumpang mencari nafkah dan mencari kesejahteraan keluarga kita untuk mengubah nasib kita yang berada di kampung halaman. Bukan kita seakan-akan mencari, apa kata mbaknya tadi, yang mencari mencari makan, cuma mencari pekerjaan. Ya, mencari pekerjaan, karena di negara kita sendiri memang sangat-sangat susah mencari pekerjaan, geng. Itu fakta. Dan apa yang diucapkan Aisyar Khalid dan Jantung Pisang itu juga fakta, geng. Bedanya miskin di Indonesia dan di Malaysia itu memang beda, geng. Kalau miskin di Indonesia, geng, betul-betul miskin ya, geng ya. Karena apa? Karena sempat dinobatkan nomor 2, geng, di bawahnya Sembadkoi. Bahkan ada juga TikToker yang membuat statement bahwasannya mungkin di dunia ini nomor 1 adalah Indonesia, geng. Why? Kenapa Indonesia, geng? Ya, karena Zimbabwe cuma penduduknya berapa, sedangkan negara Indonesia penduduknya berapa. Itu saja, geng. Nah, geng, ikinya akan membuka fakta lagi kepada kalian, geng. Kenapa orang Indonesia tuh ramai-ramai datang ke Malaysia, dan juga kenapa di Indonesia susah mencari pekerjaan. Jom kita simak lagi videonya, geng. Mungkin beberapa orang berpikir kalau kerja di Malaysia itu enak. Ya, benar, itu cara pandang mereka. Karena dengan gambaran mereka, Malaysia itu lebih maju dari Indonesia, dan mata uang ringgit Malaysia itu lebih besar daripada rupiah. Sebagai pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, aku pengen banget memotivasi kalian agar mindset kalian itu luas dan tidak mudah tertipu daya. Bicara tentang gaji di Malaysia itu memang cukup lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun kalau dibandingkan dengan gaya hidup di Malaysia itu juga cukup tinggi menurut aku. Dari segi pembelanjaan, kebutuhan, semua harga sudah naik. Nah, poin pentingnya kalau untuk aku pekerja luar, untuk tempat tinggal dan transportasi itu udah disediakan sama company. So, tugas kita untuk membayar bil listrik dan bil air aja. Dan dengan sisa gaji yang kita peroleh itu kita bisa saving, kirim uang ke orang tua, simpanan emergency selama di Malaysia, dan pegangan uang kebutuhan selama kita di sini. Last one, saran aku kalau kalian udah kerja di Malaysia, sempat untuk saving money. Karena menurut aku saving money itu penting banget untuk masa depan kalian. Dan sebagai cadangan emergency kalau kita kenapa-kenapa. So, segini dulu sharing aku sebagai pekerja Malaysia. Thank you for watching and bye-bye bestie. Kerja jadi guru di Indonesia itu 300 ringgit per bulan. Kamu harus tahu ini. Jadi di sebuah komentar yang menarik sekali, intinya bilang gini. Gaji buruh sawit bisa dapat 3.000 ringgit per bulan. Sedangkan gaji guru di Indonesia itu 300 ringgit per bulan. Aku mau fokus soal gaji guru yang dibilang 300 ringgit per bulan. Tapi hal yang lucu dari itu tidaklah benar. Justru 300 ringgit itu terlalu besar sih, Pak. Mungkin orang Malaysia ini mau melitoteskan gaji guru di Indonesia ya, dengan mengatakan 300 ringgit saja per bulan. Tapi aku katakan bahwa gaji guru di Indonesia itu 300.000 rupiah per bulan. Kaget kah? Tidak sampai 100 ringgit, Pak. Dari mana aku tahu? Ya, aku juga seorang akademisi yang pernah ditawari untuk mengajar dengan imbalan 300.000 per bulan sebagai guru honorer. Jadi separah itu, udah mal capek-capek kuliah, mempelajari dan menguasai kompetensi guru, gogik maupun pedagogik. Pas mau jadi guru ditawari segitu. Bukannya tidak mau bersyukur sih, tapi ayolah yang benar saja. 70 ringgit upah sehari itu di Malaysia rasanya masih kurang, Pak, apalagi sebulan. Bank Dunia menganggap Indonesia sudah masuk di upper middle income country, sehingga standarnya mereka naikkan. Padahal Indonesia baru masuk di awal dari upper middle income country, jadi tidak sama. Dan tentu standar kita sekarang dengan BPS dengan standar yang 20.000 per hari. Jadi kalau yang disampaikan di Bank Dunia kan angkanya lebih tinggi. Jadi kalau per bulannya kita masih sekitar 550
ribu per bulan, sedangkan Bank Dunia sudah 3,5 juta. Jadi memang beda angkanya, tetapi dari segi purchasing power parity kan kita kalau dihitung secara nasional pun ekonomi Indonesia meloncat ke level 7 besar dunia. Jadi menurut saya Selamat, Indonesia akhirnya masuk top 2 dunia. Bukan di sepak bola, bukan juga di Olimpiade, tapi di jumlah penduduk miskin menurut World Bank per April 2025. Jadi gini guys, Zimbabwe di urutan pertama dengan 84,2% dan di Indonesia berada di posisi 2 dengan 60,3%. Eits, jangan salah, yang di bawah kita tuh jauh banget loh. El Salvador cuma 25,1%, Brazil 20%, Iran 19%. Jadi bisa dibilang Indonesia dan Zimbabwe ngebut sendiri nih di jalur kemiskinan. Yang lain mah masih di gigi 2, kita udah ngeblong di gigi 6. Ini bukan kompetisi, tapi kok kita semangat banget ya ngejarnya. Mungkin karena bonusnya bukan medali, tapi realita pahit yang gak bisa di skip. Jadi kalian jangan suka ngetawain Zimbabwe ya, karena nyatanya kita gak beda jauh sama mereka soal kemiskinan. Katanya negara kita kayak sumber daya, tapi rakyatnya masih banyak yang susah makan. Lucu ya, tapi sayangnya ini bukan komedi loh. Yuk mulai sadar dan dorong perubahan, daripada terus-terusan jadi juara di statistik yang bikin kita sedih. Pahit, rasa sakit memang tak dihindarkan, geng. Karena itu adalah fakta dari negara kita. Jadi, geng ya, kalau ada perempuan Indonesia yang berada di Malaysia bekerja terus berlagak, kalau nggak ada orang Indonesia di Malaysia, Malaysia nggak akan maju. Dan orang Indonesia bekerja di Malaysia demi kebaikan Malaysia. Wahai, itu statement dari mana dapatnya? Kayak gitu ya, geng ya. Sedangkan negara kita aja masih peringkat miskin di dunia, geng. Peluang pekerjaan susah, pendidikan dan lain sebagainya masih susah, geng. Kayak gitu ya, geng. Makanya orang Indonesia itu berburu-buru, berlomba-lomba mau bekerja ke Malaysia karena gajinya 3 kali lipat, Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dinyelesaikan. Jadi jangan sakit hati kalau dibagi fakta ya, geng ya. Jangan jangan terpendam kayak itu, karena ini adalah fakta yang sebenarnya, bukan hanya iming-iming ucapan. Mari kita saling mendorong kemajuan dan mentality dan SDM kita jangan terlalu rendah. Mari IQ kita bangkitkan, kita simak, oh ini betul kata ini, oh iya. Namun orang Indonesia nih kebanyakan, ya menurut dirinya kebanyakan ego, kebanyakan songong, kebanyakan sombong juga, geng ya. Seakan-akan wah Indonesia bisa dan lain sebagainya. Terlalu percaya juga. Terlalu percaya diri. Namun faktanya tidak, geng. Mari kita saling mengkritik ataupun menyindir demi sedikit-sedikit biar pemerintah kita bisa seperti negara-negara jiran kita, geng. Kayak gitu, geng ya. Oke, geng, jadi ikinya selaku orang Indonesia, karena dia juga orang Indonesia mbaknya, dan ikinya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Malaysia ataupun kepada negara Malaysia, dan juga berterima kasih banyak, beribu-ribu berterima kasih banyak kepada warga Malaysia ataupun negara Malaysia yang telah banyak menampung rakyat Indonesia di negara Anda. Terima kasih banyak, inilah ucapan terima kasih ikinya, karena kalau orang seperti ini kita harus sadarkan, geng. Maupun disindir maupun dia paham, kita harus sadarkan biar tidak asal nyeplos ngomongannya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, komen, dan share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.